Pemadaman kebakaran Jukung di Inilah suasana pemadaman api kapal Jukung pengangkut bahan sembako di perairan Sungai Musi di Palembang, Sulawesi Selatan yang terbakar. Petugas kepolisian Polairut Polrestabes Palembang yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian terbakarnya kapal. Kejadian bermula adanya percikan api di bawah mesin yang mengakibatkan korsleting listrik hingga mengeluarkan ledakan satu kali yang membuat kapal terbakar. Kapal sumber berkah ini sendiri mengangkut bahan pokok sembako yang akan dibawa ke kawasan kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Dari korsleting kapal mesin, ya terjadi ada percikan api, lalu menimbulkan kebakaran dan ledakan. Api itu dari bawah ya? Api dari bawah, dari mesin. Korbannya nih? Korban? Korban, ya alhamdulillah selamat semua. Dalam kejadian ini tak ada korban jiwa maupun luka-luka, hanya kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sulawesi Selatan, Muhammad David Ainis melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran kapal pengangkut sembako di perairan Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan menjadi pembuka jumpa kami di iNews Prime. Pria pembuat onar di stasiun Manggarai dan sebelumnya di stasiun Sudirman ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya. Psikolog menilai aksi YA tidak normal. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Unjuk rasa gabungan mahasiswa di Medan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Massa memblokade jalan utama di kawasan Lapangan Merdeka hingga bentrok dengan pengemudi ojek online. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara unjuk rasa di depan kawasan Lapangan Merdeka Medan. Massa memblokade jalan hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, mahasiswa juga bentrok dengan pengemudi ojek online yang meminta agar blokade jalan dibuka. Tidak hanya itu, kericuan juga terjadi saat polisi membubarkan massa. Massa menolak dibubarkan dan melanjutkan aksi mereka ke kantor Telkom Regional 1 Sumatera. Di lokasi ini, massa menerobos masuk dan kembali bentrok dengan polisi. Pada aksi mereka kali ini, mahasiswa meminta agar dugaan kecurangan terkait investasi di PT Telkomsel untuk segera diusut. Kita disambut represif aparat. Saya Daniel, Ketua GMI Sumatera Utara, berkali-kali dipijak-pijak di lantai dan dipukulin sampai saya pecah-pecah bersama teman-teman yang lain. Bahwa tindakan ini akan kami lanjutkan laporan kepada Polda Sumatera Utara agar oknum kepolisian yang melakukan represi pada kami ditindak secara hukum. Sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator ditangkap, massa kemudian bertolak ke Polda Sumatera Utara untuk melaporkan tindakan aparat kepolisian yang dinilai represif. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. 8 tewas dalam kecelakaan beruntun di Tol Semarang Solo, tepatnya setelah rest area kilometer 487 Boyolali, Jawa Tengah. Pihak kepolisian dan tim dokter pun masih melakukan visum. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan di Tol Semarang Solo Boyolali menewaskan 8 orang dan 13 orang lainnya menderita luka-luka. Data RSUD Pandan Arang Boyolali, 4 korban diantaranya hingga kini masih dalam perawatan rumah sakit. Dari total 8 korban meninggal, 5 diantaranya meninggal dunia di TKP. 2 korban meninggal saat berada dalam perawatan IGD dan 1 orang korban meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. 6 korban meninggal dunia merupakan warga Nganjuk, Jawa Timur, sementara 2 korban meninggal lainnya adalah warga Grobogan. Korban yang meninggal di kasus kecelakaan di tol itu yang meninggal di kamar mayat itu 5,
kemudian yang meninggal di IGD 2, kemudian tadi ada yang perjalanan ke sini dievakuasi dalam keadaan meninggal 1, kemudian yang sedang dirawat di IGD ada 4. Ya, jadi yang meninggal semuanya ada 8. Sementara sore tadi Kapolda Jawa Tengah langsung mendatangi lokasi kejadian laka maut di tol Solo Semarang Boyolali, Jawa Tengah. Kapolda mengatakan bahwa kecelakaan melibatkan 8 mobil yang tengah terparkir dan dalam perjalanan. Sejauh ini diperkirakan kecelakaan akibat rem tidak berfungsi. Perkirakan untuk sementara ini hasil penyelidikan kita adalah cross rem yang tinggi, kecepatan tinggi, cross rem dan nabrak akhirnya beruntun. Dan sebagian kendaraan ini kan parkir ya di sini ya, sebagian parkir yang ditabrak. Saat ini pihak kepolisian dan tim dokter masih melakukan visum. Setelah visum selesai, jenazah akan segera dikirim ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun yang menewaskan 8 orang terjadi di tol Semarang Solo, tepatnya setelah rest area kilometer 487 Boyolali, Jawa Tengah. Dugaan sementara tabrakan akibat rem truk yang bermasalah. Kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Semarang Solo ini terjadi pada jam 4 pagi tadi. Kecelakaan melibatkan 8 kendaraan yang terdiri dari 7 truk dan 1 mobil travel. Tabrakan diduga akibat rem truk bermasalah. Makan sahur, ada suara keras langsung nabrak mobil saya. Banyak korban meninggal. Banyak, travelnya banyak. Travel. Tadi ada travel juga. Travelnya paling 3 tadi yang masuk kantor jenazah. Kecelakaan terjadi di jalur A atau dari arah Semarang menuju Solo. Kini semua korban sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan berawal dari truk trailer pengangkut besi menabrak mobil travel di depannya dengan kecepatan tinggi. Truk juga menabrak 6 truk yang sedang parkir di bahu jalan. Kencangnya laju truk membuat kendaraan yang ditabrak terguling hingga keluar jalur tol. Pemirsa, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Utara, polisi meningkatkan status pelaku perekaman video yang terjadi di kawasan Ancol, Jakarta Utara menjadi tersangka. Pelaku terancam maksimal 9 bulan kurungan penjara. Aksi perekaman video oleh pegawai restoran Ternate terhadap salah satu pengunjung di kawasan Ancol, Jakarta Utara di kamar ganti berujung pelaporan kepada pihak kepolisian. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pelaku dan pemeriksaan digital forensik terhadap telepon genggam pelaku, polisi menaikkan status pelaku menjadi tersangka. Hal ini juga berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi dan adanya kesesuaian alat bukti. Pelaku akan diganjar dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan kurungan penjara. Sampai dengan per hari ini, perkembangan penanganan perkara di TKP area Atlantis, Ancol telah naik sidik dan terhadap SA telah kami tetapkan sebagai tersangka. Ya, perkembangan penyidikan kami masih menunggu alat bukti yang lain, yaitu hasil pemeriksaan digital forensik. Meski sudah dijadikan tersangka, namun pelaku tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pria yang sempat viral karena kerap berbuat onar di tengah keramaian akhirnya ditangkap polisi. Pria berinisial YA tersebut ditangkap Subdit Ranmor Polda Metro Jaya usai salah satu korban kekerasan fisik melaporkannya ke Polda Metro Jaya. YA tengah viral dibicarakan netizen di media sosial soal perilaku buruknya di tempat umum yang kerap berbuat onar dan melawan hukum. Viralnya YA bermula saat ia membuat keributan Rabu 12 April lalu dengan penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Diduga penyebab keributan hanya masalah senggolan antar penumpang.
Selain di KRL, YA juga belum lama melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap rekannya di salah satu mal di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Diduga perselisihan bermula dari kesalahpahaman di grup WhatsApp. Atas kekerasan yang dilakukan YA, korban pun melaporkannya ke Polda Metro Jaya. YA berhasil ditangkap Subdit Ranmor Polda Metro Jaya Jumat siang. Dari hasil pemeriksaan, YA menderita mental disorder. Di saat penyakitnya kambuh inilah, YA kerap melakukan aksi onar. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yaitu Subdit Ranmor, ini benar sudah mengamankan yang bersangkutan. Ya, masih butuh pendalaman dengan inisial YA. Ya, itu rekan-rekan, tentu kembali lagi Polda Metro Jaya konsisten dan komitmen akan menjaga ketertiban dan keamanan baik di tempat-tempat manapun, termasuk lagi ini kan merupakan area kawasan publik, ya, stasiun, terminal, bandara dan lain-lain, sehingga menimbulkan adanya kekhawatiran. YA ternyata telah berulah yang bikin geleng kepala di 17 lokasi. Bahkan ia pernah memaki profesor di kampusnya berkuliah, memaki polisi, hingga tidak membayar tagihan ojek online. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Polisi menduga YA mengalami gangguan jiwa karena melakukan aksi yang membuat keonaran di sejumlah tempat. Psikolog Felicitas Kaban berpandangan YA perlu perhatian khusus termasuk pemeriksaan kejiwaan. YA, pria yang terlibat keributan dengan penumpang KRL di stasiun Manggarai beberapa waktu lalu, rupanya kerap berbuat onar terhadap banyak orang. Aksi YA itu pun menjadi perbincangan warganet di media sosial. Pemilik akun @aksafeb menyebut YA telah belasan kali melakukan perbuatan rusuh di berbagai tempat, seperti mengamuk di stasiun KRL, menabrak mobil ke trotoar di BSD, mengubrak-abrik klinik dokter gigi, rusuh di konter handphone, dan meludah ke muka satpam mal. Terkait keonaran yang dilakukan YA, psikolog Felicitas Kaban menyebut aksi YA tidak normal. Menurut Felicitas, YA melakukan hal tersebut untuk mendapatkan perhatian. Felicitas pun berpandangan perlunya perhatian khusus dan bila perlu YA dibawa ke psikiater. Kini YA tengah diamankan di Polda Metro Jaya. Support keluarga sangat penting untuk di level begini ya. Karena apa? Karena keluarga yang mempunyai hak untuk misalnya memeriksa anak tersebut ke psikolog atau ke psikiater, memberikan treatment misalnya rehabilitasi atau melakukan terapi pengontrolan emosi, itu keluarga yang punya wewenang. Biasanya pihak sekitar hanya menjudgment saja bahwa ini orang kayaknya kecenderungannya tidak oke gitu, ini orang kecenderungannya sepertinya tidak baik di mata masyarakat. Nah, keluarga yang bertanggung jawab penuh. Terkait segala keonaran yang dilakukan YA, polisi menduga YA mengalami gangguan jiwa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Imbas kasus permintaan THR, Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Kurniawan Hasyim, resmi dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Kepala BNN Tasikmalaya Kota, Jawa Barat. Kepala BNN Tasikmalaya, Jawa Barat, Kurniawan Hasyim dicopot usai permintaan tunjangan hari raya ke PO Bus, salah satu PO Bus di Kota Tasikmalaya. Pencopotan Kepala BNN guna memperlancar proses pemeriksaan. Hingga kini pemeriksaan masih dilakukan oleh tim penyidik BNP Jawa Barat, Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Itama BNN. Oknum petugas bea cukai memeras turis asal Taiwan dan viral di media sosial. Kemenkumham Bali kesulitan mengungkap kasus ini karena turis Taiwan tersebut telah kembali ke negaranya. Viral aksi dugaan pemerasan dilakukan oknum petugas bea cukai terhadap turis asal Taiwan. Aksi tersebut diketahui pasca sang turis menceritakan pengalamannya pada forum diskusi di Taiwan. Turis Taiwan tersebut mengaku dipersulit oknum petugas bea cukai setelah mengambil foto di Bandara Ngurah Rai Bali.
Petugas bea cukai menghampiri dirinya setelah kedapatan mengambil foto di area yang dilarang di kawasan bandara dan dimintai keterangan di ruang pemeriksaan. Petugas menyampaikan kepada turis Taiwan yang diketahui berinisial L bahwa dirinya telah melanggar ketentuan dan harus membayar denda sebesar $4.000. L tidak menyanggupi hingga terjadi negosiasi dan disepakati nilai sebesar $300 atau sekitar 4,5 juta rupiah. Menanggapi hal tersebut, Kadif Imigrasi Kanwil Kemenkumham Bali mengatakan, berdasarkan pelacakan diketahui warga negara Taiwan tersebut telah kembali ke negaranya. Kepulangan L ke negaranya membuat kesulitan petugas untuk mengusut kasus ini. Sialnya ternyata yang bersangkutan sudah pulang ke Taiwan, jadi agak susah kita untuk membuktikannya. Nanti mungkin kita bisa, kita mau coba dulu cari identitasnya dia yang bersangkutan itu siapa. Baru nanti kita bisa tracking siapa petugas yang mendaratkan. Itu pun kalau kami dapat identitas lengkap dari warga negara Taiwan ini. Sementara itu sebelumnya seorang warga negara asing penyandang disabilitas juga sempat bermasalah dengan pihak Bea Cukai Ngurah Rai Bali saat mengambil alat bantu kesehatan untuk buang air kecil. Peristiwa tersebut viral setelah video amatirnya tersebar di media sosial. Warga negara Finlandia tersebut diminta petugas Bea Cukai untuk mengurus pengambilan alat kesehatan tersebut ke Kementerian Kesehatan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, gempa magnitudo 6,6 yang mengguncang Tuban, Jawa Timur. Getarannya terasa hingga sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Puluhan polisi yang sedang mengikuti kegiatan bersama warga dan rapat praoperasi ketupat panik dan lari keluar gedung. Gempa magnitudo 6,6 mengguncang wilayah Tuban, Jawa Timur sekitar pukul 5 sore. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menerangkan titik gempa berada di 68 km barat Laut Tuban berkedalaman 632 km dan tidak berpotensi tsunami. Getaran gempa terasa di sejumlah wilayah di Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Selain warga, sejumlah petugas kepolisian termasuk Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pun yang tengah berkegiatan bersama warga di pendopo Taman Budaya Kulon Progo turut berlari menyelamatkan diri. Ketika ada situasi-situasi tersebut, tenang dan ambil langkah SOP, langkah penyelamatan sesuai yang kita ketahui bersama. Itu pertama, tenang dan lakukan langkah yang sudah diketahui dipelajari bersama. Kepanikan akibat gempa juga dirasakan perwira polisi yang sedang mengikuti rapat praoperasi ketupat Semeru di gedung Mapolres Lumajang, Jawa Timur. Puluhan anggota polisi ini berhamburan saat merasakan getaran dari gedung lantai 2. Terasa sekali gempanya itu. Kalau orang Jawa itu bahasa lindunya itu gempa. Berapa lama tuh? Mungkin ada detik, berapa detik ya? Mungkin ada 5 detik atau 6 detik kalau di sini. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa dan dampak gempa lainnya. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepekan jelang Lebaran, kepadatan pemudik mulai terjadi di Stasiun Senen dan Gambir, Jakarta. Informasi seputar mudik akan hadir usai jeda. On behalf of PT Kereta Api Indonesia,